Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian, khususnya siswa kelas 10? Berjumpa kembali dengan Bapak melalui pembelajaran daring mata pelajaran matematika wajib. Eh, Perlu saya sampaikan pada anak-anak, dengan berakhirnya pertemuan minggu yang lalu, Ibu Sisil menyampaikan fungsi linear, maka beliau sudah melaksanakan tugasnya PPL sebagai guru matematika di SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong kurang lebih 1 bulan. Maka pada pertemuan kali ini dan seterusnya kembali Bapak yang akan menyampaikan matematika wajib maupun minatnya. Karena beliau waktu PPL atau praktek mengajarnya sudah habis selama 1 bulan dari Universitas Negeri Mula Warman Samarinda. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari fungsi linear, maka lanjutannya adalah fungsi kuadrat. Lalu apa-apa saja yang menjadi penting untuk dipahami dan pelajari di dalam fungsi kuadrat? Mari kita lihat slide-slide pembelajaran berikut ini. Baik, kita lihat yang pertama anak-anak. Sebetulnya fungsi kuadrat ini saya yakin sudah pernah ya disampaikan di SMP maupun MTS, karena berbarengan dengan sebelumnya dari fungsi kuadrat itu ada biasanya persamaan kuadrat. Lalu grafiknya namanya fungsi kuadrat. Ini rasanya di SMP juga sudah pernah disampaikan materi ini, di SMA kembali diulangi, mungkin ada tambahan-tambahan yang penting untuk lebih dipahami. Jadi fungsi kuadrat itu adalah apa? Suatu fungsi yang pangkat variabel tertingginya itu adalah 2. Jadi ciri-cirinya adalah pangkat tertingginya 2. Kalau kemarin Bu Sisil menyampaikan fungsi linear apa? Ya pangkat tertingginya cuma 1 ya, sehingga grafiknya berupa garis lurus. Tapi kalau fungsi kuadrat itu pangkat tertingginya 2, nanti grafiknya disebut dengan parabola. Nah, baik kita lanjut. Bentuk umumnya kayak apa? Mari kita lihat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu dituliskan fx sama dengan atau y sama ya, fx atau y sama, itu sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan catatan di sini ada syarat ya, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah sekarang yang jadi masalah, kenapa A-nya tidak boleh 0? Anda coba seandainya A-nya boleh 0, Anda ganti 0. Nah X kuadrat kali 0 pasti 0. Nah apa yang terjadi? Nah, tinggal Bx plus C ya, maka pangkat 2 sebagai ciri fungsi kuadrat ini hilang. Nah, kalau ini hilang kan jadi persamaan fungsi linear. Ya, oleh karena itu di sini disyaratkan bahwa A-nya nggak boleh 0. Karena apa? Kalau A-nya 0, maka fungsi kuadratnya ini hilang. Jadi pangkat 2-nya sebagai pengertian fungsi kuadratnya jadi hilang. Di sini makanya tidak boleh 0 A-nya. Yang BC-nya nggak masalah. Ya, seperti itu maksudnya. Nah, ini bentuk umumnya ya di SMP MTS sudah rasanya. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang yang kedua yang harus kita pahami tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, tentu kalian juga masih ingat grafik fungsi kuadrat itu adalah berupa parabola. Nah, parabola itu posisinya ada 2, yaitu terbuka atas, terbuka bagian bawah. Ini ditentukan oleh nilai A. A siapa? Dari fungsi ini. Nah, dari fungsi ini. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau A-nya seperti ini? Nah, sekarang ketika dalam fungsi kuadrat itu koefisien A-nya, yaitu koefisien yang dikandung oleh kuadrat itu lebih dari 0, atau dengan kata lain A-nya positif, maka parabolanya itu akan terbuka ke atas selalu ya. Jadi kita lihat saja dengan melihat ciri bahwa koefisien A-nya aja Anda sudah lihat, oh positif, pasti terbuka bagian atas. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kemudian kalau A-nya kurang dari 0 bagaimana? Kita lihat kalau A-nya kurang dari 0 atau negatif misalnya, maka gambarnya terbuka bagian bawah. Dengan demikian kalau A-nya lebih dari 0, disinilah muncul nilai titik balik, yang namanya titik balik minimum, karena letaknya di bawah ya, puncak tapi di bawah minimum ya namanya.
Nah, kalau A-nya lebih dari 0, maka muncul titik puncak maksimum di atas puncaknya. Itu yang perhatikan. Ini sebagai paling tidak Anda memahami sebelum melakukan langkah-langkah menggambar grafik aja. Apa artinya? Dengan hanya melihat A, kita sudah bisa menentukan terbuka atas apa terbuka bawah. Puncaknya maksimum apa puncaknya minimum. Nah, ini menjadi penting. Ini dari A-nya saja. Nah, sekarang mari kita lanjut, anak-anak. Apa yang harus dipelajari? Nah, oke. Nah, sekarang yang ketiga adalah titik potong terhadap sumbu koordinat. Karena sumbu koordinat itu ada X dan Y, berarti pasti ada dua ya, terhadap memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Bagaimana kalau memotong sumbu X? Kalau titik potong terhadap sumbu X, berarti ya otomatis di sini Y-nya harus sama dengan 0 kalau mau mencari titik potongnya kan. Ya, jadi di sini Y-nya harus 0. Kalau kita jadikan Y-nya 0 kan jadi persamaan apa? Persamaan kuadrat anak-anak ya. Mari kita lihat, dan ini sudah bukan hal yang ini. Nah, jadi persamaan kuadrat jadi faktorkan. Nah, kita dapatkan biasanya apa? X1, X2 ya. Nah, maka koordinat X1,0 dan X2,0 ini adalah titik potong grafik dengan sumbu X. Dengan kata lain Y-nya 0, maka kita peroleh titik potong grafik kurva parabola itu dengan sumbu X di dua titik X1,0 dan X2,0. Umpama ini kita faktorkan ada dua titik yang berbeda, ada X1 dan X2 yang berbeda nilainya ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang yang kedua titik potong, yang berikutnya adalah titik potong dengan sumbu Y. Berarti apanya yang 0? X-nya ya. Jadi X-nya 0. Saya kira kalau titik potong dengan sumbu Y mudah, X-nya 0 diganti 0, ya kan 0 kuadrat B kali 0 plus C, ya tinggal C ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah ini. Nah, kita dapatkan koordinat titik potongnya dengan sumbu Y adalah di 0, C ya. Oke, saya kira masih ingat ya di SMP atau MTS. Nah, yang keempat ya yang harus kita pahami adalah mengenal titik puncak, titik balik, dan sumbu simetri. Mari kita lihat di sini. Masih ingat ya, masih rumusnya? Nah, ya, ketika kita ingin menentukan puncaknya atau titik baliknya, ya maksimum minimum, kita harus mencari X sumbu simetri dan nilai Y puncaknya, maksimum atau minimum. Jadi masih ingat ya anak-anak rumus sumbu simetri pada persamaan parabola X sama dengan min B per 2A. Nah, Y itu adalah min D per 4A. Apa D itu? D itu ada diskriminan. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Masih ingat ya? Jadi ini dia koordinat titik baliknya ini X, Y, yaitu X maksimum bisa minimum, Y maksimum bisa minimum tergantung nilai baliknya, yaitu A-nya apa? A-nya kalau lebih dari 0 berarti minimum, X minimum, Y minimum. Kalau A-nya kurang dari 0 negatif berarti X maksimum, Y maksimum. Ya, jadi ini sumbu simetri dan Y ini merupakan penentu daripada titik balik. Ya, oke, sekarang harus tahu itu. Nah, sekarang udah ketahui itu sumbu simetri dan maka di sini ada diingatkan kembali bahwa D itu ada diskriminan, artinya pembeda, yaitu B kuadrat min 4AC. X disebut dengan sumbu simetri ya, ini ya, koordinat absisnya itu namanya sumbu simetri X min B per 2A. Y disebut, nah ini kurang pas ya menurut saya, ini disebut dengan nilai balik ya. Kalau titik itu pasti X, Y. Yang pas ini Y-nya disebut dengan nilai balik ya, nilai puncak ya, bisa maksimum bisa minimum, disebut juga dengan nilai ekstrim. Oke, itu yang keempat. Yang berikutnya yang harus dipahami adalah ini juga, jika A-nya, ini maksudnya jika A-nya ya, jika A-nya lebih dari 0, maka tadi kan ya apa minimum ya, maka di sini Y-nya otomatis minimum. Jika A-nya kurang dari 0 berarti Y-nya maksimum. Nah, ini dia koordinat titik puncaknya. Ingat, min B per 2A dan min D per 4A kalau mau mencari titik puncak parabola baik maksimum maupun minimum. Nah, kita lanjut anak-anak. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan ya, jika dari 0 maka
titik baliknya minimum terbuka bagian atas. Jika A kurang dari 0 berarti maksimum parabolanya terbuka bawah. Ya, ini sudah jelas. Oke, kita lanjut yang kelima. Kegunaan diskriminan pada fungsi kuadrat. Nah, sekarang apa itu? Mari kita lihat di sini. Dengan mengetahui nilai diskriminan sebuah fungsi kuadrat, maka kita akan bisa menentukan bahwa apakah parabola itu memotong di sumbu X, menyinggung, bahkan tidak memotong dan tidak menyinggung, yaitu dengan melihat nilai diskriminannya. Jadi kalau D-nya lebih dari 0, maka parabolanya pasti memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kayak tadi ya, sudah buat jelasin. Kalau D-nya sama dengan 0, maka dia menyinggung. Berarti hanya 1 titik ya, karena menyinggung saja. Kalau kurang dari 0, berarti tidak menyinggung, tidak memotong ya. Apa ya istilahnya? Menggantung ya. Grafiknya kayak apa? Mari kita lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, kalau A dan D itu kita jadikan 1. Kalau A-nya lebih dari 0, lebih dari 0, lebih dari 0 berarti A-nya positif, berarti menyatakan dia terbuka atas. Ya betul ya, terbuka atas, terbuka atas. Nah, sekarang memotong di 2 titik berarti D-nya lebih dari 0, ini dari X1, X2. Sama dengan 0 berarti X-nya 1 dan X2-nya sama. Nggak punya berarti D-nya kurang dari 0. Nah, demikian sebaliknya kalau dia terbuka bawah berarti A-nya kurang dari 0, kurang dari 0, kurang dari 0. Yang membedakan memotong adalah dengan tidak adalah D. D lebih dari 0 memotong 2 titik, D sama dengan 0, X1, X2 sama berarti hanya menyinggung, kemudian D kurang dari 0 dia menggantung, tidak memotong dan tidak menyinggung. Oke, saya kira itu menjadi penting. Kalau kita mendapatkan nilai D-nya, kita dapatkan posisi seperti itu ya, kondisi grafiknya. Oke. Selanjutnya ya, mengetahui hubungan parabola dengan garis. Nah, untuk menentukan apakah suatu garis itu memotong atau tidak memotong parabola, maka dapat dilakukan dengan cara mensubstitusikan garis ke parabola dan hasilnya seperti bawah ini. Ya, tadi sudah lengkap ya sebetulnya. Tadi sudah Bapak jelasin. Oke, kemudian yang terakhir menentukan persamaan kurva dan dari fungsi kuadrat. Artinya gini, kalau ini tadi kita menggambar fungsi kuadrat apabila fungsinya diketahui. Nah, nanti yang kedua persamaan atau kurvanya fungsinya diketahui, grafiknya diketahui, kita disuruh menentukan fungsi kurvanya. Nah, itu nanti ada beberapa bentuk ya yang bisa dilakukan di sini, sehingga nanti apabila diketahui puncaknya sebuah fungsi itu, maka gunakan rumus ini. Y sama dengan AX P pangkat 2 plus YP, di mana XP itu apa? Sumbu simetri anak-anak ya. YP nilai maksimum minimumnya. Nah, ini ya. Nah, tinggal masukkan sini nanti ketemu fungsi kuadratnya. Yang kedua, apabila diketahui titik potong dengan sumbu X-nya X1,0, X2,0, maka rumusnya menggunakan ini. Nah, lalu Pak A-nya bagaimana? A-nya pasti di soal itu nanti selain ini pasti ada 1 titik yang diketahui untuk mendapatkan A ini. Demikian pula yang ini. A-nya gimana Pak? Kalau A-nya XP dan YP, ya pasti ada 1 titik lagi yang diketahui untuk mendapatkan A-nya, sehingga lengkaplah fungsi kuadratnya ya. Yang ketiga, apabila yang dua-duanya ini nggak ada, ya berarti masukkan aja, perlu 3 buah titik ya. Nah, sehingga nanti ketemu A, B, C-nya, masukkan, nanti kita dapatkan rumus fungsi kuadratnya. Oke, saya kira itu. Mari kita lihat bagaimana cara membuat sketsa grafiknya. Kita perhatikan soal berikut. Yang pertama adalah ini dia. Diketahui fungsi f memetakan R ke R dengan fx sama dengan x kuadrat min x min 6. Nah, gambar grafik fungsi tersebut dan tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Nah, oke. Nah, masih ingat anak-anak langkah yang pertama tadi apa? Mari kita lihat ya. Langkah pertama adalah identitas bentuk grafik. Apa yang dilihat? Ya, hanya kita lihat apa? A dan D-nya. Nah, maka kita lihat. Ingat di sini anak, soalnya ini A-nya berapa? 1, B-nya min 1, C-nya min 6. Ini jangan lupa. Nah, kemudian kita lihat A-nya. Nah, A-nya sama dengan
1, ya A-nya kan 1 ini ya, yang dikandung oleh X kuadrat 1, berarti A-nya positif. Kalau positif apa? Grafiknya terbuka atas. Titik baliknya apa? Titik balik minimum, ya kan? Karena melengkungnya kan ke bawah begini. Nah, terbuka atas berarti puncaknya ada di bawah, maka minimum. Nah, kemudian kita lihat diskriminannya. Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Kita masukkan anak-anak. B-nya min 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya min 6. Ketemu 25. Ternyata di sini positif, lebih dari 0. Apa tadi? Kalau D-nya lebih dari 0, berarti grafik memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ingat ya. Kalau lebih dari 0 itu positif, kalau sama dengan menyinggung, kalau kurang dari 0 atau negatif dia menggantung. Nah, ini jadi dari segi D-nya. Jadi identitas bentuk grafik cuma dilihat A dan D-nya sudah dapat ketemu, terbuka atas atau bawah, memotong, menyinggung apa, menggantung. Nah, ini penting. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, dari A dan D kita sudah dapat menyimpulkan pasti begini bentuk grafiknya. Nah, memotong di 2 titik, terbuka bagian atas, ya kan? Nah, sekarang langkah menggambar grafiknya apa? 1, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X, berarti Y-nya 0. Nah, kalau Y-nya 0, berapa X-nya? Maka Anda dapatkan ini. Nah, bukankah ini apa? Persamaan kuadrat. Mencari X-nya bagaimana? Dengan cara memfaktorkan. Kita faktorkan seperti biasa. Saya yakin sudah familiar itu. Kita dapatkan X-nya min 2, X-nya 3. Ini adalah apa? Absis pada titik potong grafik dengan sumbu X. Y-nya berapa? 0. Jadi hingga kalau kita tentukan titiknya, kita dapatkan titik memotong itu 2 titik. Nah, min 2,0 ya, dan 3,0. Nah, ini titik potong grafik dengan sumbu X. Sudah tahu ada 2 ya, di min 2,0 dan 3,0. Oke. Nah, sekarang lanjutnya langkah kedua apa? Langkah kedua kita lihat otomatis titik potong grafik dengan sumbu Y, berarti X-nya 0. Saya kira mudah kalau ini ya. Tinggal mengganti X-nya dengan 0. Dari fungsi kuadratnya kita dapatkan min 6 sehingga 0,6. Langkah yang ketiga menentukan persamaan sumbu simetri. Ingat, masih ingat anak-anak ya? Sumbu simetri tadi apa? Min B per 2A. Masukkan B-nya berapa? Min 1, jadi min 1, jadi 1. 2 kali 1, 2 berarti setengah. Oke. Kemudian setelah itu kita menentukan titik balik minimum. Titik balik minimum diambil dari mana? Dari sumbu simetri dan min D per 4A. Itu nilai Y-nya ini adalah nilai maksimum atau minimum fungsi. Karena ini sudah jelas bahwa di sini puncaknya di bawah, berarti ini titik baliknya minimum. Jadi ini adalah Y minimum. X sumbu simetri ini sebagai X minimum, ini min D per 4 sebagai Y minimum, karena memang grafiknya minimum. Nah, mari kita lihat mencari D-nya, mencari Y minimumnya ya. Nah, X minimumnya udah ketemu setengah, Y minimumnya kan min D per 4A. D-nya udah ketemu, udah 25 kan. Min D berarti min 25 per 4A. 4 kali 1, 4. Ya, min 6 seperempat, kita dapatkan titik baliknya, minimumnya adalah setengah koma min 6 seperempat. Nah, kita lihat dengan demikian, kita bisa langsung dah membuat grafiknya ya. Kita buat sketsa grafiknya. Nah, ini dia anak-anak. Kita masukkan titik-titiknya tadi, memotong sumbu X di 2 titik ya, min 2,0 dan 3,0. Memotong di sumbu Y 0,6 di sini. Kemudian titik baliknya setengah koma min 6 seperempat atau 0,5 min 6,25 sama. Sumbu simetrinya X sama dengan 2. Ini garis putus-putus ini. Nah, sama dengan setengah. Nah, sehingga kurva parabolanya seperti ini ya, terbuka bagian atas. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Nah, grafik ini terdefinisi untuk semua X kan. X-nya berapa aja pasti kena grafik. Ya, X-nya sini ke sini, X-nya di sini bawah, X-nya sebelah sini ada, tarik ke atas kena grafiknya. Berarti DF-nya yaitu domain atau daerah asal fungsinya X sedemikian X anggota R. Semua X memenuhi, terdefinisi ya. Kemudian bagaimana dengan ringnya? Nah, daerah hasilnya RF, ring fungsi. Nah, kalau RF itu dilihat Y-nya. Di mana Y-nya, nilai Y mana aja yang bisa mengenai grafiknya? Mulai dari sini kan? Mulai dari ini, dari min 6,25 atau min 6 seperempat ke atas. Karena grafiknya ke atas kan. Jadi
Jadi nilai ring daerah hasil atau ringnya adalah ini, mulai dari min 6,25 atau min 6,4 ke atas, sehingga Y-nya sedemikian hingga Y lebih dari sama dengan min 6,4 ke atas ya, Y-nya anggota R. Nah, inilah ring fungsi fungsi kuadrat itu. Oke, saya kira ini penting sekali. Nah, sekarang kita lihat soal yang berikutnya, yang kedua, Nana. Nah, sekarang kita lihat. Diketahui sebuah fungsi memetakan R ke R dengan fx min x kuadrat plus 4x min 5. Gambar grafik fungsi dan tentukan daerah asal dan daerah hasil yang sama ya, kayak tadi. Nah, mari kita lihat langkah-langkahnya apa. Identitas grafik dulu ya. Identitas bentuk grafiknya dilihat dari apanya, dari A dan nilai D-nya. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Kita lihat nilai A-nya. Nah, A-nya ternyata min 1. Anda lihat ya. Dari mana A-nya min 1? Dari soal fungsinya nih. A-nya min 1, B-nya 4, C-nya min 5. Nah, A min 1 negatif. Negatif berarti terbuka bawah. Berarti titik baliknya nanti maksimum. Ya, memuncak ya. Memuncak gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat nilai D-nya. Nah, diskriminannya B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya 4, 4 kuadrat min 4 kali A-nya min 1, C-nya min 5. Hasilnya min 4. Nah, ternyata negatif. Kurang dari 0. Apa tadi kalau D-nya kurang dari 0? Grafik tidak memotong sumbu X. Ya kan? Nggak memotong, juga nggak menyinggung ya. Maaf ini kurang ini. Tidak memotong dan tidak menyinggung. Ya kan? Karena di sini negatif. Tidak memotong sumbu X. Artinya gantung artinya kan. Nah, gambarannya kayak apa grafiknya? Sketsanya seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira nanti grafiknya. Nah, nanti ini gambaran identitasnya seperti ini. Nanti kan kita lihat pada sumbu X, sumbu Y-nya yang nyata. Ini gambarannya seperti ini grafiknya. Pasti menggantung. Nah, sekarang langkah membuat grafiknya kayak tadi. Yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Perlu nggak, anak-anak? Nah, ini gambarnya aja sudah nggak memotong. Apa yang dicari? Nah, oleh karena itu nomor 1 tidak perlu langkah 1 karena grafik tidak memotong sumbu X. Ngapa yang dicari? Oh, nggak mungkin ada karena memang tidak memotong sumbu X. Oke, langsung masuk ke langkah 2. Menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y, berarti X-nya 0. Masukkan saja ke dalam fungsinya ya. X-nya 0, kita dapatkan min 5 sehingga 0,5. Yang ketiga apa, anak? Menentukan sumbu simetri min B per 2A. Min 4, 2 kali min 1 sama dengan 2. Oke. Kemudian setelah sumbu simetri kita titik baliknya ya. Nah, dia titik baliknya maksimum ya, karena Anda lihat ini ya, memuncak di atas ini kan. Maksimumnya adalah min B per 2A, min D per 4. Nah, kita cari min B per 2A nya sudah 2. Tinggal min D per 4A. Ini disebut dengan Y maksimum. Ini X min maksimum, ini Y maksimum. Tinggal mencari Y maksimumnya dengan min D per 4A. Nah, kita cari nilai X maksimal 2 sudah, Y maksimal kan kita cari min D. D-nya berapa, anak? Min 4. Min 4. Berarti 4 kali 1 min 4. Berarti 4 sebagai min 4 berarti min 1. Nah, kita dapatkan titik balik maksimumnya adalah 2, min 1. Oke. Nah, saya kira sudah jelas ini ya. Tinggal apa? Langsung kita bisa membuat sketsa grafiknya. Ini dia. Ini dia ya. Nah, ini dia grafiknya. Kalau kita masukkan titik puncaknya, kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya, maka jadilah ini grafiknya. Ya, terbuka bagian bawah, puncaknya di atas ya, maksimum. Nah, bagaimana daerah asal hasilnya? Mari kita lihat. Nah, daerah asalnya ya semua X saya kira ya. Semua X naik, kalau kita tarik ke bawah karena kurvanya semua kan, berarti daerah asalnya X anggota R, ya kan, semua. X lembaga X anggota R. Nah, bagaimana dari hasilnya? Nah, dari hasilnya ini dia. Dari min 1 ke bawah kan. Nah, dari min 1 sampai ke bawah tak terhingga. Sehingga menulisnya adalah ini dia. Nah, RF adalah Y ya, ingat ya. Dari hasil itu Y-nya, kalau dari asal X-nya. Y sedemikian Y-nya kurang dari sama dengan min 1. Min 1 ke bawah ini. Nah, kalau ke atas nggak ada grafiknya. Berarti min 1 ke bawah. Nah, Y anggota R. Nah, demikian anak-anak. 2 soal yang berbeda, mudah-mudahan kalian bisa memahami
utamanya membuat sketsa grafik dan menentukan daerah asal sebuah fungsi kuadrat. Oke, dipahami, putar kembali video kalau kurang jelas. Semoga kalian tetap semangat. Sukses selalu untuk kalian semua, dan jangan putus asa. Nah, berikutnya ada Bapak uji kom 2 soal saja. Silahkan dicoba dengan langkah-langkah yang sama. Pertama, identitas grafik. Langkah kedua adalah menggambar grafik. Langkahnya ada 4-5 membuat grafiknya ya. Dicoba, jangan putus asa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.